Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 649 Morgan mencuri dari keluarga Sandika. Setelah Yura dan Sinta mendengar kata-kata Yuda, mereka berdua membeku di tempat yang sama dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Mereka berdua hanya berpikir bahwa liontin batu giok ini hanyalah sepotong batu giok imitasi yang seharusnya tidak terlalu berharga. Namun ketika Yuda mengatakannya, ternyata giok ini adalah giok mata iblis yang sangat mahal. Setelah ragu-ragu sejenak, Sinta bertanya pada Yuda dengan lembut, "Yuda, maksudmu liontin batu giok ini sangat berharga?" "Tapi bagaimana bisa?" Yuda berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Ya, biar aku memberitahumu. Jika aku tidak salah, harga liontin batu giok ini pasti sangat mahal. Lagi pula, mata iblis ini adalah batu giok merah yang unik di dunia. Liontin giok ini adalah bagian dari mata iblis. Meskipun harganya tidak seseram mata iblis itu sendiri, tetapi jelas benda ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Yuda, sebaiknya kamu jangan bercanda. Morgan adalah anak yang miskin. Bagaimana dia bisa memberi Yura hadiah yang begitu mahal?" kata Sinta dengan nada bingung. Yura juga berkata, "Iya, Morgan, dia seharusnya tidak punya banyak uang." Sinta menyaksikan sendiri apa yang terjadi di ruang tamu dan berkata dengan nada yang sangat yakin, "Kurasa ayahmu pasti salah menilai. Ini hanyalah sepotong batu giok imitasi. Ini sama sekali bukan mata iblis." Jika ini benar-benar mata iblis, teman-teman Yura tidak akan menertawakan Morgan saat itu. Selain itu, pada saat mereka menertawakan Morgan, bukankah Morgan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menanggapi atau maju ke depan untuk membantahnya? Ya, bagaimanapun juga, ayah belum pernah melihat mata iblis, jadi wajar saja jika ayah salah lihat. Yura mengangguk dengan sangat serius. Namun Yuda tampaknya tidak berpikir bahwa dia telah salah lihat. Dia berkata dengan wajah datar, "Aku telah melihat cincin yang dibuat dari giok mata iblis. Sama sekali tidak mungkin jika aku salah lihat." Yura ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata pelan, "Ayah, aku tahu kondisi Morgan. Dia benar-benar tidak punya banyak uang untuk membeli hadiah yang begitu mahal untukku. Sekarang bukan pertanyaan tentang apa Morgan punya uang untuk membeli liontin batu giok ini atau tidak, tetapi kita perlu mencari tahu dari mana dia mendapatkan liontin batu giok ini dan apa itu benar-benar mata iblis." Yuda mengangkat ponselnya sambil berbicara, lalu melanjutkan dengan berkata, "Tunggu sebentar, aku kenal seorang ahli identifikasi batu giok yang sangat terkenal di kota Surabaya dan aku akan memintanya untuk datang dan memeriksanya sekarang." "Ya, panggil seseorang untuk mengidentifikasinya." Sinta buru-buru mengangguk. Pada saat ini, dia tidak percaya bahwa liontin batu giok yang diberikan Morgan kepada Yura adalah giok mata iblis. Bagaimana mungkin seorang anak miskin biasa memiliki begitu banyak uang untuk membeli giok mata iblis? Setelah ragu-ragu sejenak, Yuda langsung mengangkat ponselnya untuk melakukan panggilan telepon, lalu menjelaskan secara singkat tujuan panggilannya. Dikarenakan identitas Yuda, orang yang dihubungi Yuda tentu tidak berani menolak dan langsung setuju untuk datang. Hampir setengah jam kemudian, pria tua berusia 50-an atau 60-an datang ke rumah Yura. Setelah melihat pria tua itu, Yuda dengan cepat menyambutnya dengan senyuman ramah dan kemudian berkata dengan lembut, "Pak Kamir, saya minta maaf karena meminta Anda datang ke sini sangat larut." Kamir menjawab sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, Pak Yuda. Saya tidak ada urusan di rumah. Saya juga ingin keluar jalan-jalan." Yuda memberi isyarat agar Kamir masuk ke dalam rumahnya. "Pak Kamir, silakan masuk dan duduk dulu." Kamir berjalan menghampiri Yura dan kemudian mengikutinya masuk. Yuda mengambil liontin batu giok yang diberikan Morgan pada Yura dan menyerahkannya kepada Kamir dengan hormat. "Pak Kamir, saya hanya ingin bantuan Anda untuk melihat apakah liontin batu giok ini adalah giok mata iblis." Kamir, seorang penilai perhiasan yang sangat terkenal di kota Surabaya, juga memiliki banyak penelitian tentang identifikasi perhiasan, sehingga kata-katanya sangat dapat dipercaya. Jika Kamir mengatakan bahwa batu giok ini adalah mata iblis yang sebenarnya, tidak akan ada masalah dan semua orang akan langsung percaya. Namun, jika Kamir juga berpikir itu salah, itu pasti 1006 salah. Setelah menerima liontin batu giok, Kamir memandangnya dengan sangat serius, lalu menoleh ke Yuda dan berkata, "Pak Yuda,
liontin batu giok ini adalah giok mata iblis yang asli. Mata Sinta berkilat sedikit bingung saat mendengar kata-kata Kamir, lalu bertanya dengan nada yang sedikit tingsi, bagaimana bisa liontin batu giok itu diidentifikasi begitu cepat. Lagi pula, biasanya butuh waktu lama untuk mengidentifikasi hal-hal seperti perhiasan di mata mereka, tetapi pada saat ini, Kamir begitu cepat menentukan bahwa liontin batu giok ini adalah giok mata iblis. Ini benar-benar menakjubkan. Kamir langsung menoleh dan memandang Sinta dengan ringan ketika menghadapi pertanyaan Sinta, lalu berkata dengan lembut, "Bu Sinta, sebelumnya saya telah mengidentifikasi liontin batu giok ini sekali, jadi saya sangat yakin bahwa liontin batu giok ini dibuat dari giok mata iblis." Setelah mendengar kalimat ini, mereka terkejut lagi dan ekspresi di wajah mereka sangat bingung. "Apa, Anda pernah mengidentifikasinya sebelumnya, Pak Kamir? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda pernah mengidentifikasi liontin batu giok ini sekali, kalau boleh tahu kapan itu?" Yuda bertanya pada Kamir dengan heran. Kamir berkata dengan percaya diri, "Benar, seseorang dari Hotel Silver Jade datang kepada saya dan meminta saya untuk mengidentifikasi liontin giok ini. Saat itu, saya mengidentifikasi liontin giok ini dengan banyak ahli permata dan memutuskan bahwa liontin giok ini adalah giok mata iblis." Ketika mereka mendengar kata-kata Kamir, mereka menyadari bahwa liontin batu giok yang diberikan Morgan kepada Yura memang mata iblis yang tak ternilai harganya. Namun, sulit untuk memahami kenapa liontin batu giok ini muncul di tangan Morgan sedangkan itu milik Silver Jade Hotel. Apa Morgan mencurinya dari Silver Jade Hotel? Yuda melontarkan pandangan aneh di matanya dan kemudian berkata dengan lembut kepada Kamir, "Pak Kamir, apa Anda tahu siapa pemilik liontin batu giok ini sekarang?" Kamir menjawab dengan ringan, "Saya mendengar bahwa liontin giok ini dibeli oleh Nona Silvana di acara lelang seharga 100 miliar malam itu, tetapi saya tidak tahu mengapa liontin giok ini muncul di tangan Anda, Pak Yuda." Yuda tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam-dalam ketika mendengar apa yang dikatakan Kamir. Saat ini, dia yakin Morgan telah mencuri liontin batu giok ini dari Silvana. Namun, dia tidak memperjelas kata-katanya untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan dan bertukar salam dengan Kamir dan segera mengakhiri masalah ini. Hampir setengah jam kemudian, Yuda mengantar Kamir keluar dari villa dan kembali ke rumah dengan wajah muram. Pada saat ini, baik Yuda dan Sinta terlihat sangat muram. Mereka berdua merasa bahwa Morgan telah mencuri liontin batu giok dari orang lain.